Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal skip teori buku teks yang kaku dan langsung loncat ke bahasa rahasia yang mengatur alam semesta kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau hal-hal di sekitar kita, mulai dari susunan kursi sampai gimana sebuah tren bisa viral di internet, itu sebenarnya ngikutin pola yang super teratur? Nah, itu dia yang bakal kita bongkar sekarang. Kita akan lihat gimana angka-angka ini kerja di balik layar kehidupan kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai dengan mecahin satu teka-teki dunia nyata bareng-bareng. Coba bayangin Anda lagi nyiapin acara makan malam. Eits, nggak boleh pakai rumus dulu ya di sini, pakai logika visual aja. Kalau Anda punya satu meja persegi, jelas muat untuk 4 kursi kan? Tapi pas Anda gabungin 2 meja, kursinya nggak jadi 8, kita kehilangan ruang di tengah jadi cuma muat 6 kursi. Nah pertanyaannya, kalau Anda mau ngundang 20 orang, berapa banyak meja yang harus Anda gabungin berderet? Contoh simpel ini ngebuktiin satu hal penting. Matematika itu bukan cuma aturan abstrak yang ngebosenin. Semuanya bermula dari hal yang paling dasar, yaitu sekedar ngitung benda-benda yang ada tepat di depan mata kita. Lihat aja polanya. 1 meja, 4 kursi. 2 meja, 6 kursi. 3 meja, 8 kursi. Kelihatan banget kan ada ritme yang konsisten di situ? Masuk ke bagian pertama kita, pola di kehidupan sehari-hari, dan gimana kita bisa ngenalin pola-pola itu di sekeliling kita. Nah, sekarang coba kita lihat contoh dengan skala yang lebih gede. Lihat deh visual gedung pertunjukan ini. Kalau diperhatiin, susunan kursinya itu nggak ditaruh sembarangan loh. Baris pertama ada 20 kursi, baris kedua 24, terus baris ketiga 28, dan seterusnya. Maksudnya gini, setiap kali kita mundur satu baris, jumlah kursinya selalu nambah persis 4. Selalu nambah 4 secara konsisten. Ini ngebawa kita ke rahasia barisan aritmetika, yaitu rahasia di balik penambahan yang konstan tadi. Jadi, kalau sebuah pola itu bertambah dengan angka yang selalu sama, kayak nambah 4 kursi tadi, matematikawan nyebutnya sebagai barisan aritmetika. Poin pentingnya di sini adalah, daripada kita repot-repot ngitung manual satu-satu sampai baris ke-15 di gedung teater tadi, kita bisa pakai rumus pahlawan ini buat nemuin jawabannya dalam hitungan detik. Simpelnya, ini menyelamatkan kita dari kerjaan ngitung manual yang benar-benar melelahkan. Oke, kita udah tahu kalau penambahan yang konstan itu dinamain beda. Tapi, coba deh kita pikirin, apa jadinya kalau sebuah pola itu nggak cuma sekedar nambah dikit-dikit tiap langkahnya, tapi justru berkembang biak dan ukurannya meledak secara tiba-tiba? Mari kita beralih ke kekuatan super barisan geometri. Ini tentang kekuatan luar biasa dari pertumbuhan yang berlipat ganda secara super cepat. Di contoh biologi ini, satu sel bakteri nggak cuma ngajak satu teman baru buat duduk di sebelahnya. Sama sekali nggak. Dalam waktu 2 jam aja, satu sel membelah diri jadi 3. Terus, 3 sel itu membelah lagi jadi 9, lalu 27, dan seterusnya. Ini benar-benar reaksi berantai yang masif banget. Bukannya ditambah, angkanya justru dikali 3 di setiap langkah. Dan ini membawa kita ke definisi resminya, barisan geometri. Di sini, angka pengalinya nggak lagi kita sebut beda, tapi kita sebut rasio atau gampangnya dilambangkan dengan huruf R kecil. Nah, pakai rumus ini, Anda bisa dengan gampang nebak berapa jumlah bakteri setelah 20 jam tanpa harus keriting ngegambar jutaan sel di atas kertas. Sejauh ini, kita udah jago nih nyari angka selanjutnya dalam sebuah deretan panjang. Tapi gimana kalau ceritanya kita harus tahu total keseluruhan dari deretan itu? Gimana caranya kita ngejumlahin semuanya tanpa bikin otak kita ngebul duluan? Buat jawab itu, kita bakal bahas trik jenius deret aritmetika. Sebuah jalan pintas brilian yang ternyata datang dari anak berumur 10 tahun. Kisah ini ngebahas soal matematikawan legend, Carl Friedrich Gauss. Jadi ceritanya, guru Gauss ini pengen bikin murid-muridnya sibuk biar dia bisa istirahat agak lama. Dia ngasih tugas yang super ngebosenin, jumlahkan semua angka dari 1 sampai 100 secara berurutan. Tapi, Gauss yang waktu itu masih berumur 10 tahun, nyari seketika langsung angkat tangan dan jawab, 5050. Gurunya sampai syak, kok bisa secepat itu? Ternyata begini cara Gauss ngakalin gurunya. Dia nemuin simetri yang tersembunyi di balik deretan angka itu. Daripada capek ngitung dari kiri ke kanan, dia pasangin angka paling depan sama paling belakang. 1 ditambah 100 itu 101. 2 ditambah 99 itu 101 juga. 3 tambah 98 tetap 101. Nah, karena totalnya ada 100 angka, berarti ada 50 pasang kan? Ya udah, dia tinggal ngaliin 50 dengan 101. Boom! Hasilnya 5050. Benar-benar cara yang elegan banget.
Dan trik masa kecil Gauss ini persis kayak apa yang digambarin oleh rumus deret aritmetika ini. Perhatiin huruf S besar yang artinya sum alias jumlah. Intinya, rumus ini minjem idenya Gauss, masangin angka pertama dan terakhir, terus dikaliin sama setengah dari total jumlah angkanya. Ini benar-benar nyulap proses penambahan yang tadinya butuh berjam-jam, jadi perkalian simpel. Sekarang, mari kita terapkan konsep penjumlahan ini ke deret geometri di dunia nyata untuk ngelacak gimana dampak eksponensial ini terjadi secara real. Coba perhatiin data ini. Ini visualisasi nyata dari skenario yang sangat krusial, yakni data penyebaran virus di sebuah kota. Dari 4 pasien di bulan Januari, naik jadi 12 di bulan Februari, terus 36 di bulan Maret. Anda bisa lihat jelas kan kalau rasio konstannya di sini adalah 3. Tiap bulan jumlah pasien barunya meledak dikali 3. Nah, bayangin kalau Anda yang harus bikin kebijakan. Anda nggak cuma pusing mikirin pasien baru di bulan Mei aja. Anda harus tahu total seluruh beban rumah sakit dari Januari sampai Mei. Buat ngejumlahin semuanya, 4 ditambah 12 ditambah 36 dan seterusnya, kita pakai rumus deret geometri ini. Rumus inilah yang ngebantu banget para ahli kesehatan masyarakat buat memprediksi puncak krisis dan nyiapin kapasitas rumah sakit sebelum semuanya terlambat. Satu poin penting yang harus banget Anda ingat dari sesi bedah materi ini adalah entah Anda lagi nyusun kursi buat acara makan malam, ngelipat kertas, atau nganalisis data kesehatan masyarakat, matematika itu bukan sesuatu yang jauh di awang-awang. Sama sekali enggak. Matematika itu benar-benar alat super praktis buat nerjemahin dan mecahin teka-teki realitas di sekitar kita. Jadi, buat nemenin aktivitas Anda hari ini, coba deh renungkan ini. Nanti pas Anda ngelihat ada pola yang berulang, mungkin saat lihat video yang lagi viral, kira-kira rumus apa ya yang lagi diam-diam sembunyi di baliknya? Terus perhatiin sekeliling Anda ya, cari pola-pola itu, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.